Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rapat pertama kita. Semoga kedepannya bisa berjalan dengan baik. Kali ini saya ingin membahas tentang planning. Untuk menjalankan perusahaan kita yaitu Shopee, apakah dari kalian punya planning agar perusahaan kita bisa berkembang dengan baik? Silakan Ayah. Ya baik, saya memiliki saran adanya seller program yang artinya program untuk penjualan. Hal ini penting karena program kita tiap bulan selalu ada flash sale. Maka dari itu saya menyarankan program ini yang mencakup pelatihan UMKM gratis atau Shopee Academy. Yang kedua, program gratis ongkir ekstra. Yang ketiga, program peningkatan rating toko. Dan yang terakhir, subsidi promosi untuk seller baru. Dalam program ini, Shopee memberikan keuntungan besar dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Karena program tersebut mendorong penjual untuk menjaga kualitas layanan, mempercepat pengiriman, serta menyediakan informasi produk yang lebih akurat. Ketika penjual mampu memberikan pelayanan yang baik berkat dukungan program Shopee, pelanggan merasa lebih aman, puas, dan akhirnya menumbuhkan kepercayaan yang lebih kuat terhadap platform Shopee secara keseluruhan. Selanjutnya apakah ada lagi? Silakan Rizky. Baik Pak, saya memiliki usulan terhadap program yang akan saya sarankan. Yang pertama ialah Shopee Flash Sale, dan yang kedua Shopee Loyalty, dan yang ketiga voucher cashback dan gratis ongkir, dan yang terakhir adalah gamifikasi. Keuntungan yang akan didapatkan yang pertama untuk program Shopee Flash Sale dapat meningkatkan omset penjualan secara signifikan dalam waktu singkat karena memberikan diskon besar. Untuk Shopee Loyalty berdampak untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan setiap lewat sistem poin yang dapat ditukarkan dengan diskon atau hadiah. Untuk voucher cashback memberikan insentif berupa pengembalian dana sebagian dalam bentuk voucher. Dan yang terakhir, Shopee gamifikasi dapat membuat pengalaman berbelanja lebih menarik karena menampilkan beberapa game yang ada pada aplikasi Shopee. Selanjutnya, silakan Sylvia. Pada program yang aku saranin ada program operasional. Program ini kita mementingkan ekspansi gudang dan pusat distribusi, serta pentingnya optimalisasi Shopee Express dan peningkatan keamanan pembayaran. Keuntungan yang didapat dengan adanya program operasional yaitu kita bisa lebih efektif lagi dalam memberikan layanan kepada pelanggan, terutama keamanan pembayaran yang sudah saya sebut tadi, serta keuntungan bagi perusahaan bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan kita. Baik, untuk pembagian divisi langsung saya yang milih. Mulai dari divisi pemasaran saya berikan kepada Cynthia. Selanjutnya divisi keuangan Ayla. Selanjutnya divisi pelayanan pelanggan Rizky. Ya, Pak. Dan di sini ada dua divisi, yaitu divisi produk dan divisi pengiriman. Saya pasrahkan kepada Nanda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak. Semoga kita selalu dalam keadaan baik. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan controlling rutin atas kinerja kita dalam beberapa bulan terakhir. Baik, langsung saja bisa dimulai dari divisi keuangan. Silakan Ayla. Untuk divisi keuangan berfokus pada pengawasan, evaluasi, dan memastikan semua proses keuangan berjalan sesuai standar perusahaan. Dalam mengawasi arus kas, divisi keuangan memantau
memantau pergerakan uang masuk dan keluar untuk memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk operasional, investasi, dan kebutuhan mendadak. Pengawasan ini mencegah risiko defisit atau penggunaan dana yang tidak terkontrol. Dan yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap SOP dan kebijakan keuangan. Proses keuangan harus mengikuti prosedur seperti batas pengeluaran, alur persetujuan, hingga kebijakan akuntansi. Controlling memastikan semua karyawan mematuhi aturan dan tidak terjadi penyimpangan. Yang ketiga, pemeriksaan dan verifikasi transaksi. Setiap transaksi diperiksa kembali kebenarannya termasuk bukti transaksi, invoice, dan dokumen pendukung. Hal ini untuk menghindari kesalahan pencatatan, data fiktif, dan potensi fraud. Yang keempat, analisis dan evaluasi laporan keuangan. Laporan keuangan dievaluasi untuk melihat apakah kinerja keuangan sesuai rencana. Jika terdapat penyimpangan, divisi harus mencari penyebab dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya dari saya mengenai laporan divisi pelayanan pelanggan. Divisi kami telah memastikan kepuasan pelanggan atas layanan yang telah diberikan. Selama periode laporan ini, divisi kami telah menangani berbagai banyak komplain mengenai pertanyaan terkait produk serta kebutuhan bantuan teknis dari pelanggan melalui berbagai kanal komunikasi seperti telepon. Dalam divisi kami juga ada beberapa kendala. Yang pertama, volume pengaduan yang tinggi. Volume pengaduan yang tinggi ini telah membuat banyaknya permintaan bantuan dan keluhan yang masuk, membuat waktu respon menjadi lambat pada beberapa kasus. Dan yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia ini membuat jumlah staf pelayanan pelanggan belum sebanding dengan jumlah penggunaan Shopee yang terus berkembang. Dan yang terakhir, kurangnya integritas sistem teknologi. Sistem yang digunakan untuk pencatatan dan follow up pengaduan belum terintegrasi secara optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, divisi kami merekomendasikan peningkatan jumlah staf dan integrasi sistem pelayanan yang lebih modern serta pembenahan koordinasi antar divisi melalui meeting. Oke, Pak. Selanjutnya yaitu divisi pemasaran. Pada perkembangan divisi saya, yang pertama adanya penguatan pemasaran digital, optimalisasi influencer marketing dan Shopee Live. Yang ketiga adanya kampanye promosi besar-besaran serta edukasi seller melalui Shopee University. Nah, kendalanya yang saya dan tim saya hadapi, yang pertama yaitu persaingan ketat dengan platform lainnya. Terus kenaikan biaya promosi, penurunan efektivitas iklan tertentu, dan kualitas konten seller yang belum merata. Tetapi dari kendala itu, saya menemukan solusi. Yang pertama yaitu kita diversifikasi strategi konten, dan adanya optimalisasi anggaran pemasaran, penguatan kolaborasi dengan kreator lokal, dan peningkatan fasilitas pelatihan seller. Mungkin itu dari divisi pemasaran. Selanjutnya, silakan. Baik, saya akan menyampaikan tentang laporan dari divisi produk. Dari divisi produk, kita telah meringkas dari aktivitas dan capaian dari tim saya, yaitu untuk capaian yang itu ada 4 poin. 1, peluncuran fitur baru. 2, peningkatan kinerja UI atau UX. Yang ketiga, analisis perilaku pengguna. Dan yang keempat, yaitu kolaborasi lintas divisi. Saya menekankan dari poin yang pertama, yaitu fitur Smart Recommendation. Dari fitur ini, kita dapat memperbarui untuk meningkatkan relevansi produk berdasarkan kebiasaan pengguna. Dan yang kedua yaitu optimalisasi chat response system untuk meningkatkan kecepatan komunikasi penjual dengan pembeli. Namun, di dalam 4 poin tadi, saya memiliki kendala yang dihadapi, yaitu yang pertama, lonjakan trafik pada periode kampanye besar, flash sale misalnya, meningkatkan beban server sehingga beberapa fitur menjadi lambat atau slow response time dan menyebabkan gangguan checkout. Yang kedua, kurangnya keselarasan data antar divisi, informasi kampanye, harga dan stok produk
tidak terlalu sinkron sehingga mempengaruhi fitur rekomendasi dan hasil pencarian. Dari kendala tadi, tim saya sudah menemukan alternatif solusi untuk dijalankan, yaitu yang pertama menambahkan kapasitas server dan menerapkan auto scaling infrastruktur pada momen kampanye besar. Yang kedua, melakukan stress test berkala sebelum peluncuran event besar. Baik, seperti itu saja dari tim saya. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk pertemuan kali ini menurut saya sudah cukup dan semoga kedepannya bisa berjalan dengan baik. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.